Makanan sehari-hari. Kita dengarkan ya langsung presentasi dari kelompok 3 yang judul presentasinya adalah gibah. Kayaknya yang adik-adik kakak yang di depan, kakak-kakaknya pasti ada yang tahu dari gibah. Tapi kita dengarkan dulu deh presentasi dari kelompok 3. Gimana sih cara menghindari namanya yang sifatnya gibah? Oke, kita persilakan untuk kelompok 3. Juga menghafal Perkenalan dulu, mau tahu dong dari mana sih perkenalannya? Kenapa gak sekarang aja Uni? Nanti kan gak sesuai dengan yang kami urutin. Oke, kita langsung aja kita panggilkan kelompok 3. Di dunia yang lebih baik. Itu yang mau tanya dulu. Oke teman-teman, udah siap belum nih dengerin yel-yel kami? Mau denger gak? Oke, ya saksiin ya. Boleh. Pukul berapa kita nak tampil? Satu. Pukul berapa kita nak tampil? Pukul 2. Pukul berapa kita nak tampil? Pukul 3. Pukul berapa kita nak tampil? Pukul, let's go. 1, 2, 3. Nasi nasa nari, itulah kelompok kami. Bidadari paras cantik dari surga. Kataan sangat lembut, sikapnya juga lembut bagai sutra. Satu hal yang terindah untuk kami datang untuk presentasi. Kami sanjung kalian yang datang untuk melihat kami. Ayo kau belajar bersama, juga menghafal. Walau kita suka malas, terkadang suka mengeluh, kami tahu. Kawan, don't ever give up like kawan. Kawan, jangan pernah worry kawan. Yuk kita nuntut ilmu kawan, jangan pernah ragu. Di dunia yang lebih baik, tiada ilmu di dunia yang Tiada ilmu di dunia yang lebih indah. tiada ilmu Di dunia yang lebih hebat. selain ilmu akhirat. Wow, kawan, don't ever give up like kawan. Kawan, jangan pernah worry kawan. Yuk kita nuntut ilmu kawan, jangan pernah ragu. Nasi nasa nari, Cantik parasnya, lembut hatinya, terjaga lisannya. Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok Nasi Nasanari yang beranggotakan ada Umi Nani, ada Kakak Geisha dari kelas 10, ada saya sendiri.
Ada si PNR dari kelas 8. Ada Maisa dari kelas 7. Oke. Jadi di sini kami mau ngebahas tentang stop menggibah. Oke, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih kami memilih tema tentang menggibah? Padahal kan udah ditentuin ya temanya tentang wanita beriman dalam Al-Quran. Oke, jadi di sini kami membahas tentang gibah karena kita kan perempuan nih, kita muslimah sejati guys. Kita penghafal Al-Quran, tapi kita ini suka gibah, bahkan bisa makanan sehari-hari. Jadi di sini kami akan membawakan tentang gibah. Di sini kami maksudnya bukan mau nunjukin, bukan mau mengajarkan kalian, bukan mau mengajarkan kakak-kakaknya. Di sini kami mau introspeksi diri juga bahwa kelompok saya mungkin lebih gibahnya lebih pro mungkin ya. Jadi di sini kami mau mengambil tema gibah untuk kita belajar bersama, oke? Mau? Oh ya, saya tadi lupa. Oke, tadi kan Nasina Sanari katanya. Apa sih Nasina Sanari itu? Ada yang tahu? Siapa mungkin Nasina Sanari itu? Ada yang tahu? Ya, jadi Nasina Sanari itu bidadari dari surga yang parasnya cantik, perkataannya juga lemah lembut. Oke, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian gibah. What is gibah? Ghibah berasal dari bahasa Arab dengan kata ghaba atau ghaib, berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Secara istilah, ghibah adalah sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Oke, jadi saya akan jelaskan. Jadi ghibah itu sesuatu yang kita bicarakan dengan orang lain, tapi pembahasan itu atau objek itu mengenai kekurangan orang lain, yang dimana kalau orang lain itu tahu, orang tuh nggak rela kita bicarain itu, orang tuh nggak terima kita bicarain itu. Oke, jadi di sini ghibah bukan hanya lisannya. Ini contoh ghibah saya kasih ya. Jadi yang pertama ada membicarakan keburukan orang lain melalui lisan atau tulisan di media sosial. Kalau contoh sikapnya kita lisan kan pasti udah sering. Kita setiap hari gibah. Orang kalau perempuan ngumpul kan yang waras cuma 15 menit doang. Sejam 2 jam ngomongin keburukan orang lain. Jadi gibah melalui media sosial juga bisa dilakukan. Ada yang tahu contoh sikapnya gimana? Oh nggak tahu ya, aduh, oke sini. Oh masya Allah. Jadi gibah media sosial itu saya kasih contoh ya. Misalnya nih, Aulia misalnya, ngeliat SG-nya siapa ya? Ngeliat SG-nya Rahimah misalnya. Terus Rahimah ini kan ini liburan nih ceritanya. Terus foto sana sini, terus naruh SG nih. Terus Aulia nih naruh SG juga update status gitu misalnya. Masa sih katanya cewek sok cantik kayak gini. Padahal parasnya biasa aja katanya. Tapi ngepostnya sana sini. Nah, terus dia tag nih misalnya dia tag Feby misalnya. Dia tag Feby, ya kan Feb gitu. Terus Feby ini malah bilang katanya, dibalas Feby lagi nih di media sosial. Feby, iya bener padahal parasnya biasa aja tapi postnya sana sini gitu. Nah itu gibah ya teman-teman. Yang kedua, membicarakan keburukan orang lain dengan perbuatan seperti mencontohkan sifat fisiknya dengan gerakan tubuh untuk mengolok-olok. Ada yang tahu nih kali ini contoh sikapnya apa? Jadi contoh sikapnya itu misalnya kita punya teman yang dia tuh kalau ngomong tuh gagap gitu misalnya. Nah terus kita tuh mau contohin, kamu tahu nggak misalnya gitu. Nah itu tuh dengan niatan kita tuh mau mengolok-olok orang itu. Nah itu termasuk gibah ya. Oke, yang ketiga, membicarakan kesuksesan orang lain didasari dengan perasaan yang iri dengki. Oke,
Jadi gibah ini bukan cuma kita membicarakan perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan atau aib orang lain. Gibah ini bisa terjadi ketika kita membicarakan kesuksesan orang lain. Kok bisa sih? Jadi ketika kita membicarakan orang lain, tapi di dalam niat kita, di dalam hati kita tuh iri, itu bisa jadi gibah. Contohnya gini ya, anggap aja nih, siapa ya? Saya sama Salsa. Sal, coba lihat tuh, si Rahimah tuh pinter banget sih, peringkat 1 mulu sih, gitu makanya dapat ulangan 100 mulu, misalnya. Itu kan kesuksesan tuh, sifat baik orang lain tuh kita bicarain. Terus tiba-tiba ada pikiran kayak gini, apa jangan-jangan dia suka nyontek kali ya waktu ulangan, atau jangan-jangan dia main dukun kali ya. Nah, itu juga termasuk gibah ya. Semoga kita nggak ngelakuin itu ya. Oke, jadi di sini saya nggak ngemasukin di sini, tapi saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang gibah sama curhat. Beda nggak sih? Ya beda. Jadi curhat itu contohnya ketika kita sedang ada masalah, ketika kita sedang terlanda sesuatu, terus kita bercerita kepada seseorang dan kita mengharapkan orang tersebut memberikan solusi kepada kita. Jadi contohnya gini, anggap aja Humairah sama Nadia nih lagi bertengkar nih. Nah, terus Huma ini galau, gimana ya caranya aku biar bisa balikan sama Nadia gitu, temenannya. Enggak nih, balikan temenan ya, jangan salah paham. Nah, terus ngeliat nih ada Umi Nani, atau minta saran sama Umi Nani. Nah, lalu Huma curhat ke Umi Nani, Umi, Ulun lagi ada masalah sama Nadia, Ulun lagi berkelahi. Nah, terus dia cerita, tapi ceritanya itu dia tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan sesuatu permasalahan tersebut. Jadi nggak boleh ngelebihin, misalnya dia tuh salah banget atau mengurangi ceritanya, nggak boleh. Jadi itu curhat. Terus niatnya tuh emang buat mendapatkan solusi ke depannya. Nah itu. Terus juga ketika kita meminta, ketika kita curhat, nah itu tuh kalau bisa jangan sampai ada orang lain, cuman ada Umi Nani aja sama Umay. Takutnya nanti beritanya malah, oh jadi Nadia nih berkelahi sama Umay, kata, terus disebarin kemana-mana. Nah jangan ya. Jadi kalau kita mau curhat, kalau bisa berdua aja, atau enggak bertiga sama orang yang dalam masalah tersebut. Misalnya Nadia, Umay sama Umi Nani, biar bisa diluruskan sekalian. Oke. Mungkin sampai sini saja saya. Selanjutnya ada materi tentang hukum gibah dalam Islam yang akan dijelaskan oleh Munani. Munani, dipersilahkan. Ya, sebelum Umi masuk ke hukum gibah dalam Islam, Umi boleh nanya nggak? Umi Ada nggak di antara kita ini yang nggak pernah menggibah? Ayo, tes. Oh iya, kata jangan nggak pernah gibah, Jar. Kalau ada berarti Masya Allah. Berarti Allah tuh sangat sayang menjaga lisan kita dari dosanya gibah. Oke? Berarti semua kita pernah kan menggibah? Pernah. Kenapa gibah tuh enak ya? Kenapa? Ada nggak bisa jawab? Kenapa gibah tuh enak kita lakukan? Kalau di halaqah Umi ya, kalau kalian sudah liburan ya, halaqah baru masuk apa Jar? Anak-anak di halaqah Umi, taulan. Nah itu bisa habis tuh 2 jam, sana sini. Nah kenapa ya gibah tuh bisa enak dilakukan dan tanpa kita sadari, saban hari kita menggibah? Iya kan? Saban hari sedikit, lama-lama jadi sejam, 2 jam. Ada yang tahu nggak kenapa itu bisa jadi nikmat sekali untuk dibahas? Gak tahu kan? Nah karena kita nih kepoan orangnya, iya kan? Ada berita baru nih, wah apa yuk beritanya? Ya kalau kita tuh kepoan orangnya, jadi kita tuh senang menggibah. Lewat gibah itu tadi banyak berita-berita masuk dan banyak bahan-bahan untuk kita menjatuhkan orang lain. Dan salah satu cara kita untuk sukses yaitu dengan cara menggibah. Lewat menggibah aja kita bisa sukses loh. Buktinya kan banyak kita terjadi di lingkungan kita, apalagi tuh di sosmed kan,
burukin sana, burukin sini. Lewat ngeburukin orang aja kita bisa naik daun, ya kan? Bisa viral. Jadi gibah itu salah satu jalan untuk menuju kesuksesan bagi orang yang tak beriman, gitu lah. Sekarang Umi mau kasih satu perumpamaan. Anggap aja perumpamaannya itu seperti bulu ayam. Tahu nggak bulu ayam? Nah, kalau bulu ayam itu Umi bilang, ambil bulu ayam ini. Sekarang kalian tebarkan di mana saja kalian suka. Terus kalian tebarkanlah bulu ayam ini. Terus balik lagi ke Umi. Sekarang kembali lagi pungut bulu ayam yang tadi kalian tebarkan. Jadikan utuh seperti semula. Kira-kira bisa nggak? Nah, begitu juga gibah. Kita nggak tahu kuping mana yang sudah mendengar omongan kita itu. Kita nggak tahu orang mana yang sudah mendengar kata-kata kita itu. Tahu-tahu berita sudah nyampai ke sana kemari. Yang tadinya kita cuma sekilan jadi 2 kilan. Tadinya 2 kilan jadi semeter dan seterusnya. Dan kita tidak pernah tahu lagi siapa saja yang sudah mendengar omongan-omongan salah kita tadi. Jadi di sini termasuk Umi ya, suka juga tuh menggibah. Jadi sama-sama kita berdoa minta dimudahkan sama Allah agar lisan kita terhindar dari yang namanya gibah ya. Terus belum? Terus ada juga nih Rasulullah, pernah dengar cerita Rasulullah Isra Mi'raj, pernah nggak? Nah, di situ kan Rasulullah mendapatkan izin dari Allah untuk melihat surga dan neraka. Mau tahu siapa penghuni neraka paling banyak? Perempuan, karena perempuan itu sumbernya mulutnya nggak bisa dijaga. Pintar sekali. Kalau ada berita tuh dipanas-panasi, dikompor-kompori tanpa disadari, itulah salah satu perbuatan yang mengikis amal-amal mereka sehingganya mereka jadi ahlul neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini Umi mau menjelaskan hukum gibah. Coba kita lihat semuanya ke depan. Yuk. Menurut ajaran agama Islam, gibah adalah salah satu bentuk akhlak yang tercela. Karena gibah adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala sehingga pelakunya akan mendapatkan dosa. Nah, di sini nggak ada hukumnya ya, tapi Umi ada mendapatkan dari beberapa ulama sama penjelasannya. Dalam kitab Azkar karya Imam Nawawi disebutkan hukum gibah itu haram. Dan hukumnya bahkan dianggap lebih berat dari zina. Bayangkan, zina itu sudah perbuatan yang sangat buruk kan, tapi gibah lebih buruk daripada zina. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini Umi cuma mengambil satu ayat saja. Kata Abi Daus tidak boleh banyak-banyak. Kata kita gak jago-jago banget membahas ayat. Jadi Umi ngambil satu ayat aja. Ya, ada yang tahu ini surah apa? Alhamdulillah kita semua sudah banyak kan hafal ayat ini? Ya, gimana kalau kita baca sama-sama ya? Dimulai dari ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, baca artinya ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, di situ ada kata yaltab yang artinya benci. Nah, Allah itu sangat membenci orang yang suka gibah. Kenapa? Gibah itu sangat merugikan orang yang digibahi. Dan bagi kita juga yang menggibah, maulah kita dibenci sama Allah? Jangan-jangan ada yang mau dibenci sama Allah.
Nggak mau kan? Dibenci sama teman aja repot loh hidup kita. Mau kesini, takut dia nggak suka. Mau kesana, takut dia nggak suka. Apalagi Allah, pemilik alam semesta. Kalau Allah sudah benci sama kita, kemana lagi kita mau meminta bantuan? Kemana lagi kita mau minta tolong? Kalau Allah sudah benci sama kita. Jadi, jangan pancing benci Allah lewat gibah kita. Kita berusaha selalu untuk mendapatkan rahmatnya, karena lewat rahmatnya dari Allah itulah kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Jadi Umi minta untuk anak-anak Umi semua, terlebih Umi sendiri yang sering juga bergibah, sama-sama kita berdoa supaya Allah memberikan perlindungan terhadap lisan kita, agar lidah kita tidak lagi menyambati orang, tidak lagi menggibah, agar apa yang kita lakukan seperti membaca Quran, menghafal, berbuat baik itu tidak terkikis dengan dosa gibah kita. Karena Allah sangat menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa. Sampai sini paham kan maksud Umi? Karena ada teman kalian lagi yang akan menjelaskan bahaya gibah bagi orang yang menggibah. Mau dengar nggak? Ya, sekarang Sipa mau menjelaskan apa itu bahaya bagi orang yang menggibah. Dampak negatif penggibah. Mendapat dosa, memutus tali silaturahmi dengan saudara sesama muslim, menghilangkan rasa tentram dan damai dalam hidup, menjadi salah satu sumber permasalahan dalam hidup. Mendapat dosa. Kenapa jadi kita mendapat dosa? Ada yang tahu lah? Dah, habis kita menggibah tuh loh, pasti kawan kita nih benci lawan orang yang kita gibah tadi. Habis tuh orang yang kita gibah tadi tuh pasti inya tuh sedih, inya jadi dijauhi kawannya, inya terzolimi. Nah di situ kita dapat dosa. Di sini memutus tali silaturahmi. Gibah tuh dapat merusak kepercayaan orang lain. Yang tadinya orang percaya lawan kita, orang ketujuh lawan kita, jadi berubah, jadi inya benci lawan kita, kada percaya lagi lawan kita, timbul jadi pemusuhan sampai memutus tali silaturahmi. Itu menghilangkan rasa tentram dan damai dalam hidup. Habis kita menggibah tuh nah, pasti kada tenang tuh nah bawaannya, pasti takutan ketahuan, takutan dapat dosa, takutan ini, takutan itu, dan yang lain-lain. Itu menjadi salah satu sumber permasalahan dalam hidup. Misalnya lo, ulun menggibah lawan kakak Sepa misalnya, ulun menggibah kakak Pelisa, anu jauh ulun jah, apa jar kakak Pelisa tuh jah, sok baik benar ya ulun. Habis itu, habis itu sekali ya, misalnya kakak Pebi mendengar ulun menggibah, kakak Pebi mencebuakan kakak Pelisa aja, pelnya lo, tau lah si Pak NR tadi aja, mau gibah hikam ya. Habis itu, sekali kakak Pelisa dia melabrak ulun aja, apa maksud hikam ya? Apa maksud kita bergibahi aku ya? Apa urusan dikamen aku ya? Apa segala macam, timbul jadi berkelahi, timbul jadi bermusuh-musuhan, ngalih kena baikannya. Nah kayak itu. Sekian dari ulun. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Maisa Nurhana. Buhantian taulah, Buhantian taulah kerugian yang digibah. Nah, ulun beritahu. 1. Menguras emosi dan merusak reputasi diri. Menguras emosi dan merusak suasana hati. 2. Merusak reputasi diri. 3. Korban gibah mudah frustasi dan mudah insecure. 4. Merusak relasi pertemanan. 5. Memutus rezeki. Nah, ulun ada film tentang gibah. Buantian hendak nonton kah? Ada.
bayar dulu. Kadang budaya aja. Kakak nonton Cikidas. Oh, sudah ada. Jangan dilepas. Oh iya, bisa tuh mengerikan Mami. Mengerikan bukan? Nah, jika saja sudah mengerikan, apalagi nanti kita di akhirat. Belum. Kok siap tugasku? Paspor Pak. Oh iya, pas mulu tuh. Ya elah, gitu aja pun. Kau enak nih ya, anak orang kaya, banyak uang, apa-apa bisa dibutuhkan. Skripsi pun pakai jasa orang tau kan. Lah, aku kayak mana coba? Hei, ya, maaf. Itu kak, dengarnya suara lagu jadul gitu sih, serem amat. Enggak, tahu nggak? Kalau apa? Iya sih Zen, kawan kita itu loh mbak, kenal kan? Masa? Dia ceramah gitu di masjid. Tapi kan mbak, penampilannya, pakaiannya, kalau di luar kayak bukan mencerminkan dia ada itu. Wah lele, emang kenapa? Angin aja gitu. Ya kan? Gayanya kayak bukan daripada umumnya gitu. Emang kenapa harus mikir gitu? Kesetujuan aja kali. Tapi kan untuk menarik anak muda, biar supaya lebih dekat aja ke anak Islam. Lagian Allah juga aman seseorang itu dari pakaiannya kok. Tapi Allah itu memang seseorang dari hatinya dan juga niat amalannya kok. Lagian selagi pakaian Orang-orang takut sih bajunya gitu sudah luntur. ya nggak apa-apa sih, kan nggak ada masalah. Mengerikan bukan filmnya? Di dunia saja sudah mengerikan, apalagi nanti kita di akhirat. Nauzubillah menjalik. Selanjutnya akan berbicara adalah Kakak Geisha.
Materi selanjutnya ialah cara menghindari gibah. Jadi ini kayak lebih ke tutorial gitu loh. Woi. Sebenarnya menghindari gibah nih agak susah-susah gitu loh, soalnya kayak makanan pokok sehari-hari. Yuk. Terus tutorialnya yang pertama, berpikir positif. Misalnya nih, kita punya teman yang dia tuh sama pelajaran tuh agak susah lah masuknya, agak lambat pahamnya. Jangan malah digibahin, kalau si itu tuh benar belajarnya di mana tuh, bagaimana guru tuh kayak ini. Jangan. Tapi lihat dari sisi positifnya. Misalnya dia ini kan agak kurang lah, agak lambat dalam memahami pelajaran, tapi lihat dia ini tetap bersungguh-sungguh dalam memahami pelajaran tersebut. Jangan dianggap ini sudah lambat gitu, nah digibahi pulang, sakit loh, ini sakit. Terus yang kedua, introspeksi diri. Kita ini menggibahi orang, emang kita ini sempurna kah? Emang kita ini lebih baik daripada orang yang kita gibah? Enggak loh, soalnya kita ini bukan lagunya Tulus, sempurna. Terus yang ketiga, bergaul dengan orang yang baik. Teman di dunia ini juga akan dihisab nanti di akhirat. Teman di dunia ini nanti waktu kita di akhirat bakal ditanya, siapakah temanmu di dunia? Apakah baik, apakah buruk? Jadi kita nih pintar-pintar aja ini teman gitu. Nah, jangan dekat sama orang yang dikit-dikit tahu hikam. Aku semalam tuh melihat ini. Nah, jangan. Kalau bisa tuh cari teman yang kadang mencari aib orang lain, yang kalem-kalem aja, yang udah amat lah sama orang lain gitu. Terus yang terakhir, saling mengingatkan. Misalnya kita berada di satu majelis yang ada topik pengibahan, misalnya nih si Lala, misalnya sekata Salala, tahulah ini kan itu tuh, misalnya kita mengingatkan langsung tuh agak kurang enak loh, agak kayak apa kayak itu, takutnya kita yang dihujat, ya loh. Nah, caranya tuh waktu ada waktu luang nih, misalnya Lala, bolehlah aku berpandar berdua nikam gitu. Aku nih kan kawan nikam, karena kita nih insya Allah berkumpul juga di surga. Amin. Aku nih agak kurang nyaman mendengar ikam tuh menggibah, agak kurang nyaman ikam tuh membicarakan aib orang lain. Gimana kalau kita tuh kada usah memandang inya tuh dari sisi negatifnya, cari dari sisi positifnya. Ditegur pelan-pelan biar kawannya ini kan sopan juga kayak itu. Mungkin sudah paham semuanya? Mungkin sedikit-sedikit lah kita nih, sedikit-sedikit kita mengamalkan ilmu dari materi ini, karena kalau misalnya langsung bermimpi kayak mustahil, agak mustahil, soalnya kita ini bukan Rasulullah, kita ini sedikit-sedikit lah berubah gitu. Mungkin sampai sini aja materi tentang cara menghindari gibah. Selanjutnya akan disampaikan kepada Ukhti Felisa. Udah kangen kan Ilan dulu nih. Aduh. Kada bercanda. Oke. Nah, sudah belajar lah kita tentang gibah. Nah, jadi di sini anak menyimpulkan loh. Jadi gibah ini suatu perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Itu tuh sesuatu yang kita bicarakan, sesuatu kegiatan yang kita lakukan yang akan mengundang kemurkaannya Allah. Nah, jadi kita sebagai manusia kalau suka ngegibah tuh maulah makan bangkai saudaranya sendiri. Mau nggak? Wah, kita aja lah kalau ketemu bangkai kucing atau bangkai tikus, jangankan hendak memakan lo, hendak membersihinnya aja ya Allah, tidak bertunjukan kisah pada melihat pada luar bangkai itu. Nah, apalagi karena kita di julung Allah, nah di akhirat karena nah aja makan aja bangkai saudara ikam yang kamu gibahi aja, hakun nggak ada? Nah, pilihnya kan semangat, bila penontonnya, ayo nah kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat, semangat. Oke. Nah, jadi
kita sebagai penghafal Quran, kita sebagai muslimah, jangan sampai ketika kita menghafal Quran siang malam, ketika kita sholat fardunya nggak pernah kosong, ketika kita sholat tahajudnya nggak pernah bolong-bolong, ketika kita semua amalan nih sudah kita kerjakan, habis itu pahalanya ada dapat gara-gara kita menggibah. Apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini bulan yang berlimpah pahala, bulan yang berlimpah kebaikan. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan ini, apalagi dalam setahun bulan ini sekali. Jangan kalau pas kena isuk mati, jadi kita niat kami di sini, niat kelompok ulun, niat partner-partner ulun di sini bukan untuk menggurui Buan Pihan, bukan untuk mengajarkan atau bukan untuk menunjukkan. Nah, kami ngambil tema tentang gibah ini gara-gara kami kada pernah menggibah. Ada sebenarnya kami pinanya paling pernah menggibah di sinilah. Nah, jadi supaya kita belajar sama-sama, supaya kami juga bisa introspeksi diri yang kami sampaikan. Oh, jadi kayak gini. Besok buat kami sampaikan ke Buan Pian juga itu supaya kita belajar bersama, supaya kita tobat bersama, tidak menggibah. Siap buat tobat? Oh, pinanya bagian sini aja. Siap nih Buan sini. Siapnya makan bangkai deh kah? Hah? Siap kan ya untuk tobat? Siap. Masya Allah. Perlahan-lahan tapi pasti. Oke, mungkin sampai sini aja dari kami. Nah, mungkin sesi pertanyaannya habis kami tutup boleh? Jadi kami mau nampilin sesuatu boleh? Boleh? Oh, pinanya ya ini jadi yang hendak lah. Dan di sini hendak tutup mata aja kah? Oh iya. Aulia mau tutup mata, nggak mau lihat kami? Oh iya, Aulia mau nyanyi ya? Oh enggak, oke. Kami minta izin lah buat nampilin sesuatu. Kawan-kawan boleh jangan? Ayo sini kita. Oke ini. Oke. Ya. Taruh. Cantik parasnya, lembut hatinya, terjaga lisannya. 1, 2, 3. Hai kawanku, kami sudah presentasi tentang gibah. Yuk kita ambil hikmahnya. Hai kawan-kawan, jangan kita lupakan bahayanya gibah dalam hidup di dunia. Kita janji jangan lakukan lagi. Kalau gitu lagi cepet sadarin diri. Sampai sini saja kami presentasinya. Mohon maaf bila salah penyampaiannya. 1, 2, 3. Undur maqalah wala tandur manqalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana tadi presentasi kelompok 3? Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab untuk presentasi kelompok 3. Tapi sebelum itu nih, kan tadi katanya menggibah. Tadi kakak ada mungkin ada yang gak dimasukin ya dalam materinya gini. Kalau menggibah itu hanya untuk di belakangnya, menggibah orangnya gak ada kayak gitu kan. Terus kalau kali ini mau nanya, saat kita nih kita kumpul tapi kita ngegibah orangnya yang ada di posisi saat itu termasuk gibah atau gimana? Catat dulu ya. Enggak bertanya. Enggak maksudnya kalau kita tadi gibah itu kalau yang kakak tangkap itu kan itu menggibah ketika orangnya tidak ada, itu kan tadi pas diceritakan Felisa misalkan lagi ini
sama Feby tadi langsung terus jawab Feby Jaka ngasih atau tahu tulis? Langsung jawab Farisa bahwa tadi saya sih nyampaikan Siva kata Siva dia lagi gini nih sama temannya, terus tiba-tiba Feby menyampaikan ke Farisa tadi Siva lagi ngegibah Farisa, berarti itu ngegibahnya dari belakang gitu kan, orangnya nggak ada. Terus kalau misalkan kita ngegibahnya langsung di hadapan orangnya itu gimana? Boleh? Boleh. Boleh? Enggak, nanti enggak. Oh. Nah, Siva aja ya. Oke, kita buka sesi pertanyaan 5 pertanyaan dulu ya. Mau langsung 10? 3. 3 pertanyaan. Oke, 3 pertanyaan dari kelompok berapa yang kemarin belum bertanya? Ada yang mau bertanya dari kelompok yang kemarin? Kelompok 1 kemarin yang udah presentasi sudah bertanya enggak? Ada yang udah bertanya? Yang kelompok 1 yang awal pertama presentasi kan kemarin di kelompok 2 udah bertanya atau belum? Belum? Mana yang kelompok 1 coba angkat tangannya mau bertanya enggak? Kelompok 2? 3? Iya 3 ya. Kalau nggak ada yang bertanya mau ditutup kata Umi Nani. Ada yang mau bertanya? Berarti udah paham semua kalau nggak ada pertanyaan bisa tutup aja lah. Ada yang mau bertanya? Atau masih menyiapkan pertanyaan kali ini? Mau dijawab pertanyaan kakak tadi? Boleh. Oh, Jadi pertanyaan, aduh ya Allah, MC-nya bertanya. Gimana tuh pendapat dari yang menyampaikan materi kalau kita menggibahnya tuh orangnya langsung di depan kita? Misalnya kita kumpul kayak halakon misalkan, nih ini tuh mereka tunjuk kayak gini kan namanya menyambat itu berarti menggibah juga nggak? Oke, kalau dari pertanyaan kakak Laili tadi, saya izin untuk menjawabnya. Kalau menurut saya, gibah itu kita membicarakan sesuai yang saya jelaskan tadi. Gibah itu kita menjelek-jelekan seseorang tanpa nggak ada kehadiran orang itu tadi. Nah, kalau langsung dari depan misalnya, Nadia, kamu nih kayak gini gitu. Nah, itu mencaci namanya. Itu mencaci maki namanya, bukan gibah. Kalau gibah itu tadi kita membicarakan aib seseorang tanpa orang tersebut ada di depan kita, dan ketika orang itu tahu, orang itu tidak rela dengan pembicaraan itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Lanjut, ada yang mau bertanya? Berarti tadi apa? Mencaci maki ya kalau kita ngomongin orangnya di depan. Oke. Ada yang mau bertanya tentang gibah nih, karena yang kakak lainnya tahu ya, gibah itu memang kebanyakannya perempuan ya. Kalau lagi kumpul misalkan mau bukber nih, mau buka puasa bersama, sebelum mau buka pasti ada omongan-omongan gimana gitu sama nanti misalkan temannya dia nggak mau ikut bukber, siapa sih dia tuh nggak mau ikut gitu. Mulai kan gibah. Nih gibah nih memang kalau yang kakak tahu tuh memang perempuan yang paling banyak biasanya. Ya termasuklah kalau ini sadar diri kali ini juga kayak gitu biasanya. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya Revi ya? Mau bertanya? Oke. Panas. Aku suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Lala dari kelas 10. Izin bertanya, apakah kita berdosa jika kita berada dalam suatu majelis atau suatu kelompok, di dalam sebuah kelompok itu sedang menggibah, akan tetapi kita tidak ikut berbicara maupun merespon dari gibahan tersebut, akan tetapi kita cuma mendengarkan dan itu pun tidak yang terlalu merespon. Bagaimana? Sekian dari saya, terima kasih. Ulang. Apa tadi soalnya? Oke, saya lagi ya. Jadi tadi kalau kita dalam suatu majelis nih, terus menggibah, terus kita nggak ikut, kita dosa nggak ya? Kita tetap dosa karena kita
mendengarkan gosip tersebut? Nggak boleh, seharusnya kita menghindar. Kita menghindar, lalu kalau ada waktu, kalau kita emang peduli sama teman kita kasih tahu, nggak boleh loh. Kenapa, kamu tahu nggak kenapa aku tadi langsung keluar dari majelis itu? Karena kan gibah, aku nggak mau karena dengar itu aku dapat dosa. Kata Abi kemarin kan, orang yang baik itu orang yang mau mendengarkan, orang yang pintar mendengarkan, tapi mendengarkan yang hak, yang mendengarkan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Maisa, Alvina, Alifa, mana Alifa belum tampil Bi Ai. Mana Alifanya Bi? Nah, oke Maisa kata Abi, Abi mau dengar Maisa yang jawab. Siapa lagi? Maisa dia pakai dalil. Mas anu kan mas, kayak anu kan anjing. Pegang aja. Cantik banget. Laju. Jir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Naila, perwakilan dari kelompok 15 hendak umpat betakun. Misalkan kita menggibah orang, bis itu kita sudah minta maaf ke orang yang kita gibah, itu hilanglah dosanya. Ini kadang jalan. Hei, gantung kan. Kalau misalnya kita menggibah, habis itu kita minta maaf sama orangnya, itu hilanglah dosanya. Wih, Luminani kan? Mungkin pertanyaan ini terlalu berat untuk Maisa. Kayaknya pertanyaan ini sangat berat untuk Maisa ya, biar Umi yang menjelaskan. Tadi kan Umi sudah menjelaskan yang persamaan seperti bulu ayam tadi, Kalau kita misalnya minta maaf sama orang yang sudah kita gibah, insya Allah orang baik akan selalu memaafkan. Tapi kita tidak tahu berita yang kita keluarkan ini sudah sampai kemana. Telinga mana saja yang sudah mendengar gibah kita ini, kita tidak pernah tahu. Jadi jalan satu-satunya kita minta ampun ke Allah, minta tolong sama Allah, agar mudah-mudahan Allah memberikan kepada orang-orang yang sudah mendengar gibah kita tadi diberi kelupaan atas berita yang telah kita sebarkan. Mohon ampun sama Allah, minta tolong sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan perkataan yang sudah aku lontarkan tadi, aku merasa salah, aku sudah minta maaf sama orangnya. Insya Allah orangnya sudah memaafkan, tapi aku tidak tahu telinga mana yang sudah mendengar kata-kata tadi, aku tidak pernah tahu. Aku mohon ya Allah, hapus ingatan mereka terhadap kata-kata yang sudah aku keluarkan tadi. Jadi jalan satu-satunya, doakan orang yang kita gibah tadi supaya lebih baik lagi, dan minta tolong kepada Allah supaya apa yang mereka dengar tuh dilupakan sama Allah. Nah kayak gitu. Karena kan seperti bulu ayam tadi kan, Umi suruh kalian tebarkan bulu ayam ini kemana saja, terus kumpulkan kembali. Bisalah bulu ayam itu balik lagi seperti semula. Kan tidak bisa, kita nggak tahu dia terbang kemana, nempel kemana. Nah seperti itu aja gibah, nggak tahu telinga mana yang sudah mendengar. Tahu-tahu jelek aja orang tuh di mata, entah di mana. Kita menggibah di sini udah nyampe ke Banjarbaru udah beritanya. Apalagi pakai HP, ya kan? Tinggal tulis sedikit aja dan nyampe seluruh Kalimantan orang tahu. Kan kita tidak tahu. Jadi jalan satu-satunya mohon perlindungan dari Allah supaya berita kita itu cepat dilupakan oleh orang dan orangnya didoakan supaya lebih baik. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, baby tadi. Sudah. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari kelompok 9. Makasih jawabannya. Ulun dari kelompok 9, nama Ulun Mutia. Ulun anak Maisa yang jawab.
cara agar jauh banget. Ulang. Cara agar kita tuh jauh banget dari gibah itu kayak apa? Ya. Waalaikumsalam. Sabar. Kami lagi make over. Kakak di kamar. Dari pertanyaan tadi, ini ulun jawab akan. Selalu menghindari gibah, berpikir positif, introspeksi diri, bergaul dengan orang yang baik, saling mengingatkan. Maka tadi sudah dipadahi. Sudah paham loh? Terima kasih. Makanya diperhatikan kok. Jelaskan lagi. Kan tadi sudah ada di layarnya tadi, dipadahi kakak Geisha tadi berintrospeksi diri, berpikir positif. Maka dia sudah melihat singgorolannya layar. Nah, mana bakalan sudah lihat lah, sudah puas lah. Terima kasih. Bisa anak nyamati, jangan nyamati gitu. Iya. Udah jelas tadi jawabannya dari Maisa, introspeksi diri katanya. Iya. Oke, masih ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke Abi Firdaus nanti akan mematangkan materi dari kelompok ketiga. Masih ada yang mau bertanya dari Mudabir lah sekarang nih. Tadi nih, kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ingin bertanya, apakah ada gibah yang diperbolehkan? Ada kak? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicik kayak mana? Sudah kan. Bismillah. Ulun hendak menjawab dari pertanyaan Kakak Muna. Nah, jadi gibah yang diperbolehkan ya tadi ada dijelaskan sama Felisa sedikit ya. Gibah yang diperbolehkan itu yaitu adalah curhat untuk mendapat tips ya bagaimana supaya bisa keluar dari masalah itu, bisa memecahkan dari masalah itu. Tapi ada syarat-syaratnya. Itu yang pertama, kita harus benar-benar niat dari dalam hati untuk menyelesaikan masalah. Terus yang kedua, kita harus tepat mencari orang. Misalnya ulun punya masalah apa gitu tentang apa bisa sama Mudabir atau ke orang yang lebih mendalami agama Islam. Terus kalau misalnya ulun ada curhat ke satu ustazah misalnya, tapi ustazahnya membiarkan ulun ini bercerita di banyak orang. Ada orang selain ulun dan ustazah tadi mendengar. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, itu termasuk gibah yang dilarang. Terima kasih.
Oke, masih ada? Sudah? Nah, tadi gibah yang diperbolehkan. Nah, di mana gibah yang diperbolehkan itu maksudnya kita menceritakannya tetapi dengan ruangan yang tertutup. Hanya kita berdua saja yang boleh tahu ceritanya. Misalnya kita bercerita dengan ustazahnya, ceritakan tapi di dalam ruangan yang tertutup. Itu gibah yang diperbolehkan tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Ada? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada lagi? Nah, baik, kalau nggak ada, kita langsung dengarkan penjelasan dari Abi Firdaus tentang presentasi kelompok 3 tentang gibah. Nah, biar lebih jelas lagi, biar nanti pas Abi menjelaskan mungkin ada lagi nanti yang ingin bertanya, mungkin ada yang Masya Allah, oh berarti ada nih penjelasannya yang masih mungkin ada yang tidak dilihatkan di frame-nya ya Kak ya. Nah, dengan Abi kita persilakan Kak Abi. Kita beri aplaus yang meriah dulu buat kelompok Nasina Sanari. Dengan kelompoknya. Apa artinya tuh? Oh, gitu. Bidadari surga yang berkata lembut. Nasina Sanari. Bahasa apa tuh? Bahasa Arab atau bahasa apa? Oh gitu ya, lihat di Google. Nasina Sanari. Bidadari surga yang berkata lembut. Abi ini tidak menyimak dari awal. Cuma Abi kasih pertanyaan untuk semuanya dulu. Dari ayat Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat 12 ini ada berapa hal yang dilarang oleh Allah? Coba lagi lihat ayatnya. Sudah dijelaskan belum tadi nih? Tadi sudah dijelaskan belum? Satu kata benci aja tadi dijelaskan. Nah, coba kalian lihat ayatnya. Dari surah Al-Hujurat ayat 12 ini ada berapa hal yang dilarang oleh Allah? Itu pertanyaan pertamanya. Yang kedua, sebutkan perbedaannya dan persamaannya. Ayo kamu. Pertanyaannya silakan menjawab siapa yang bisa. Yang presentasi oke. Yang lain juga menjawab boleh. Ada berapakah hal yang dilarang oleh Allah dari surah Al-Hujurat ayat ke-12 ini? Kemudian apakah perbedaan dan apakah persamaannya? Kita kan sama-sama melihat ayat kan? Sama-sama lihat nggak tuh? Nah, coba kalian cari situ. Apa yang dalam ada berapa situ? Ada berapa? Coba angkat tangan. Yang mengatakan 2 berapa orang? Itu tinggal lihat ayatnya. 3. Ada 3. Ada 2. Coba angkat tangan yang 3 berapa orang? 3. Apa aja kalau 3 apa aja? Pertama apa? Nah, tidak boleh prasangka itu tidak boleh. Prasangka itu dosa. Baru berprasangka aja sudah dosa. Tidak boleh zona. Pertama zona. Yang kedua, kita wala tajassasu, tidak boleh nyari-nyari salah orang lain. Yang ketiga, wala yaktab, tidak boleh ghibah. 3 hal yang dilarang oleh Allah. Jangan suka mencari salah orang tuh, curiga. Zona tuh curiga. Bawanya curiga aja. Sama teman curiga, kita hilang uang langsung curiga teman yang ngambil. Padahal bisa jadi uang kita tuh kececer di jalan. Pas kita masuk ke kamar, hilang uangnya. Lalu kita mencurigai teman kita. Belum menuduh, baru curiga aja nggak boleh. Apalagi kalau langsung, kamu ngambil uangku ya? Nah, padahal kan tidak boleh. Curiga saja itu lebih mengarahkan manusia pada perbuatan dosa. Tidak boleh kita uzon. Sangka buruk tidak boleh. Makanya harus husnuzon, sangka baik. Jangan suuzon. Orang yang suka suuzon nanti matinya su'ul khotimah. Ingat itu. Siapa orang yang suka suuzon, buruk sangka dengan orang lain, matinya su'ul khotimah. Tetapi sebaliknya kalau kita selalu husnuzon, sangka baik, insya Allah nanti matinya husnul khotimah. Oleh sebab itu apalagi kalau kita ramai seperti ini,
jangan suka suuzon sama teman. Yang ada tuh husnuzon. Manusia rame, jangan suka menuduh. Itu namanya zonna. Sekarang pertanyaan Nabi, coba bedakan apa perbedaannya antara zonna tadi, uzon, prasangka, curiga, dengan mencari salah, dengan gibah. Apa bedanya? Bedanya dulu, Alisa. Coba bedakan. Apakah perbedaan wala tajassasu dengan wala yaktab? Beda antara jangan mencari salah dengan jangan menggibah. Apa bedanya? Mencari salah dengan menggibah tuh bedanya apa? Beda nggak? Ya pasti beda, orang dua bahasanya aja beda sudah. Satunya wala tajassasu, satunya wala yaktab. Jangan mencari salah, jangan menggibah. Apa perbedaannya? Coba jawab, kelompok mana? Yang bisa nanti jawab apa ya? Ayo, mikir. Kelompok satu mana kelompok satu? Atau kalian coba mulai besok mungkin ya. Bagusnya tuh dia duduknya per kelompok. Nah, jadi nanti kalau binanya masing kelompok bisa diskusi. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nanti ini? Apa bedanya curiga, zona? Apa bedanya dengan mencari salah? Apa bedanya dengan menggunjing? Abi tanya dulu, beda nggak? Abi tanya dengan kawan-kawan semuanya anak Abi, beda nggak tuh? Beda lah. Satu zona, satu tajassasu, satu yaktab. Bahasa Qur'annya beda-beda. 3 dilarang oleh Allah. Jangan curiga. Ya, kamu nanya nih. Kamu nanya. Membicarakan keburukan orang lain, menggunjing sama aja loh. Nah, kalau coba. Iya pasti beda. Langsung aja dia pertanyaan Abi. Iya, Abi nanya dulu lah, jawab lah dulu, mikir dong, mikir. Tuh kalian kalau ngaji Quran, gitu cara ngaji Quran, tuh kalian pikir. Oh ini beda ya. Jangan zona, tajassasu, yaktab. Apa bedanya? Nah, gini mikir. Ayo. Ada yang mau mencoba? Kak Dini mau coba jawab? Jawab. Coba aja, nggak apa-apa. Kalau Abi memberi pertanyaan, asalkan jawab tuh jawabannya benar. Coba Kak Dini jawab. Kalau menurut ulun, Nih, kasih. Dengarkan nih jawaban Kak Dini nih. Boleh nih menurut Kak Dini gini jawabannya. Coba gimana Kak Dini? Apa bedanya curiga? Apa bedanya mencari salah? Dengan apa bedanya gibah? 3 hal dilarang oleh Allah. Jangan curiga. Ya. Yang pertama, kalau yang curiga tadi, ya seperti contoh kayak Abi tadi, misalkan kita hilang duit, kadang tahu kita misalkan duitnya gugur di jalan kah, atau di kamar kah, tapi kita kan tahu orangnya itu siapa, nah kita langsung menuduh orang kita. Itu yang pertama tadi yang berburu sangka. Terus yang kedua, kalau mencari kesalahan orang lain, cari-cari, misalkan lo punya tuh dipandang baik kawan-kawan. Nah, habis itu kita cari kesalahannya lo, misalkan kalau ini apa yo, misalkan dipandang baik terus kita cari-cari kesalahan kalian itu. Padahal kadang berbuat yang buruk, kalian itu kadang berbuat kesalahan. Terus yang ketiga, kalau menggunjing itu menggibah orang yang di belakang. Nah, menggunjing itu membahas keburukan orang lain. Beda dengan mencari kesalahan tadi. Kalau menggunjing keburukan, kalau mencari kesalahan itu mencari kesalahan Pak, mencari kesalahan orang yang dilihat sempurna tuh, dilihat yang baik. Kalau menurut kayak itu Pak, beda. Bagus, sudah mulai ada terlihat perbedaannya. Siapa lagi yang mau mempertajam perbedaannya? Elisa mungkin, Geisa coba. Siapa yang mau jawab? Tuh Kak Dini sudah terlihat perbedaannya. Coba lebih dipertajam lagi. Itu perbedaannya. Kalau persamaannya apa persamaannya? Hah? Ya oke lah. Coba yang mencerdaskan, sama-sama dosa ya, sama-sama dosa semua.
Coba jawabannya mencerdaskan. Siapa yang mau coba? Ayo, ini jawab. Curiga, mencari salah, dengan gibah. Tiga-tiganya perbuatan dosa. Bujur ya, persamaannya sama-sama berdosa. Bujur. Tapi coba yang mencerdaskan. Yang pertama tadi apa? Mencari Persamaannya dari tadi. persamaan. Ya, persamaannya. Perbedaan. Perbedaannya, setelah itu persamaannya. Kan pertama persamaannya sama-sama berdosa. Bagus, benar jawabannya. Itu pertama. Masih ada persamaannya yang lain. Persamaannya menceritakan aib orang lain atau ingin mengetahui aib orang lain. Perbedaannya. Itu persamaannya. Persamaannya, perbedaan dan persamaan. Jelaskan dua-duanya. Perbedaannya. Ini perbedaannya, ini persamaannya. Benar kata Kak Dini tadi ya. Tapi misalnya gibah, kita ini tanpa mencari kesalahan orang lain, kita juga bisa menggibah. Misalnya orangnya ini ngeselin, kita ngegibahin teman-teman tanpa tahu aib orang lain, tanpa kita tuh mencari-cari kesalahan, kita juga bisa menggibah karena orangnya ini mungkin ngeselin gitu. Mungkin itu. Terima kasih dari ulun, terima kasih. Ayo, siapa lagi? Mikir, Febi apa Febi? Coba Febi, mikir. Kalau kalian mikir tuh dapat jawabannya. Pikir aja mikir. Bulan Ramadan ini aktifkan pikirannya. Kalau menurut ulun, suudzon ini amalan yang dilakukan hati. Itu saat suudzon tuh hati kita kan yang mikir, hati kita yang ngerasa kayaknya dia nih kayak gini deh, kayaknya dia nih nyontek deh. Kalau untuk mencari-cari kesalahan, kita mainnya berpikir gimana supaya kita tuh tahu kesalahan dia yang sebenarnya belum tentu ada. Nah, kalau gibah ini sudah hubungan dengan sesama manusia, jadi kita kan sudah amalannya di pikiran dan mulut kita yang mencoba untuk mengeluarkan mencoba untuk membicarakan keburukan orang lain. Kalau menurut kayak gitu. Ya, bagus, boleh. Bagus, kasih aplaus buat Febi. Jawabannya kan tidak salah. Jawaban kali ini benar juga. Jawaban Febi juga benar. Berarti bertambah luas pemahaman kita. Supaya tambah luas pemahaman terhadap curiga, mencari kesalahan, dan ghibah. Zonna, tajassasu, dan yaghtab. Dilarang 3 hal. Coba siapa lagi? Ayo, mikir. Jangan tidur. Jangan tidur tapi mikir. Ayo, siapa lagi? Imas, coba Imas jawab. Siapa lagi mau jawab? Ayo. Ada yang mau mencoba jawab? Ya, Leli. Kalau dari ulun persamaannya sama-sama ingin mencari keuntungan untuk diri sendiri. Semua yang kita lakukan kayak seperti zona, mencari-cari kesalahan orang lain, dan aplikasinya itu kan kita pertama kita mikir, habis itu kata Febi tadi kan pakai pikiran, pakai hati, terus kita aplikasikan dengan perbuatan kita. Perbuatan kita tuh yaitu gibah. Tadinya kita kan dalam diri kita aja nih sendiri, pakai otak kita, pakai hati kita, terus ujung-ujungnya kita aplikasikan supaya orang lain kebawa juga. Kita ajaklah mereka gibah, dan satu niatnya sama, semuanya tuh gibah, prasangka, sama mencari kesalahan orang lain itu untuk keuntungan diri kita sendiri, karena kita ingin mencapai tujuan. Supaya tujuan kita tuh cepat tercapai seperti yang bilang tadi, yaitu ngajakin orang lain supaya sama pola pikirnya sama kita, akhirnya tujuan kita tercapai. Ya, bagus. Jawabannya semua benar, tidak ada yang salah. Sekarang Abi jawab, Abi jelaskan. Banyak sekali ini.
Kalian perhatikan ya. Jadi yang namanya curiga itu sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Itu namanya curiga. Belum pasti. Bisa iya, bisa tidak. Tadi contoh kita kehilangan uang. Uang tuh jatuh di jalan, tapi kita nggak tahu kalau jatuh di jalan, lalu kita menuduh teman. Padahal kan itu belum pasti kebenaran, tapi kita sudah mulai mengarah dia nih yang ngambil uangku nih. Padahal itu tidak benar. Itu namanya kecurigaan. Dan curiga itu tidak disebarkan kemana-mana. Belum disebarkan lagi. Cuman kita merasa kayaknya dia nih yang ngambil uangku nih. Itu masih sebatas zona. Itu aja sudah tidak boleh. Kita belum ceritakan kemana-mana aja, belum boleh. Tidak boleh kalau dalam hati tadi kita pebit hati itu sudah mulai merasa dia nih yang ngambil bajuku, ini dia nih yang ngambil uangku. Padahal belum tentu kebenarannya. Itu curiga namanya. Belum diungkapkannya, masih ada di dalam hati, belum diungkapkan. Itu namanya curiga. Itu saja tidak boleh. Sangka buruk tidak boleh. Kenapa kata Abi bilang tadi kalau orang suka sangka buruk bisa matinya su'ul khotimah? Karena hatinya itu kotor hatinya. Orang curiga tuh hatinya yang kotor, bawaannya curiga terus. Antara teman saling curiga, tidak boleh saling curiga, harus saling sangka baik. Itu namanya curiga. Yang namanya mencari salah itu biasanya didorong karena dengki. Orang suka mencari salah tuh biasanya ada dengki. Orang ini nggak punya salah tapi dicari-cari terus kesalahannya. Karena biasanya punya sifat ada kedengkian dalam hati. Lalu orang tadi kena baik, bagus, banyak yang menyenangi, banyak yang menyukai. Lalu dicari-cari salahnya dengan tujuan supaya orang itu rusak nama baiknya. Supaya orang itu kredibilitasnya jadi hancur. Itu namanya orang yang mencari-cari salah padahal tidak salah. Itu namanya mencari salah. Orang tadi tidak salah tapi kita cari-cari, namanya aja mencari-cari. Orangnya baik, orangnya benar, tapi kita cari-cari kesalahannya. Itu namanya mencari salah. Dan setelah dia ketemu, dia nyebarkan kemana-mana. Nah, makanya orang yang mencari salah itu biasanya dia cenderung kepada fitnah. Cenderung kepada fitnah. Akhirnya dia memfitnah orang. Karena fitnah itu kan begitu kan, menceritakan salah orang lain padahal tidak benar. Teman kita tuh bukan maling, kita tuduh maling. Itu kan fitnah namanya. Padahal dia bukan pemaling. Itu namanya mencari kesalahan. Yang ketiga, ghibah. Ghibah itu memang orang tadi punya kesalahan. Orang itu memang punya salah, dan salah itu dia ceritakan kemana-mana. Tadi kan bilangnya tanpa ada orangnya. Dan kita tahu pasti yang punya diri nggak suka dengar berita itu. Itu namanya ghibah. Kita ceritakan aib teman kita, dan kita tahu nih kalau orangnya tuh ada di depan, dia pasti nggak suka dengarnya. Ketika keburukannya diceritakan, itu namanya ghibah. Jadi ghibah itu memang ada salah sudah di dalamnya. Namun kesalahan itu kita ceritakan kemana-mana. Itu nggak boleh. Kalau zona itu tidak benar, masih kita sebatas dalam hati persangka. Kalau mencari kesalahan itu cenderung kepada fitnah, padahal tidak sesuai dengan faktanya. Kalau ghibah ini memang salah, cuman salahnya kita ceritakan kemana-mana. Makanya kata Allah mengatakan itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Kenapa dikatakan memakan bangkai saudaranya? Perlu kalian ketahui, di muka bumi ini makhluk ciptaan Allah yang paling bau bangkainya itu adalah bangkai manusia. Bangkai kambing kan bau kan? Bangkai kambing, bangkai ular, bangkai binatang itu juga bau. Tapi bangkai manusia jauh lebih bau daripada bangkai binatang tadi. Yang paling bau itu adalah bangkai manusia. Nah, bayangkan tuh, disuruh kita dianggap orang yang suka menggunjing, menggibah itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Itu perbedaannya. Jelas? Jelas nggak? Jadi kalau curiga itu sesuatu yang belum pasti, masih curiga dan belum diucapkannya, curiga aja. Tetapi yang mencari salah itu
orang yang tidak berbuat salah tapi dicari-cari terus kesalahannya, padahal nggak salah. Sementara ghibah memang salah, tapi salah itu diceritakan kemana-mana. Tadi kalau ditanya boleh nggak menggibah, ada nggak ghibah dibolehkan? Misalnya begini contohnya, ada yang dibolehkan tapi namanya bukan ghibah, kita niatnya mau menyelamatkan teman kita. Misalnya ada teman kita nih suka berhutang, dia pernah hutang sama kita sampai 3 bulan nggak dibayar-bayarnya. Tiba-tiba nanti datang yang lain dia datangi teman yang lain mau ngutang juga, lalu kita katakan jangan dipinjami, sama aku aja 3 bulan belum dibayarnya. Nah, itu kan ghibah kan, tapi itu diperbolehkan. Apa tujuannya? Ingin menyelamatkan kawan kita nih, nah daripada kawan kita nanti dibungulinya, dikadalinya, lalu kita katakan jangan pinjami, sama aku aja hutang 3 bulan kalau dibayar-bayarnya, jangan dipinjami. Nah itu yang seperti itu boleh. Itu sebenarnya bukan dibilang ghibah, tapi kita lebih kepada menyelamatkan kawan kita tadi. Yang berkawan sama ini itu penipu tuh, aku rancangannya ditipunya. Nah, itu kan kita menyuruh supaya niatnya ingin menyelamatkan. Jadi yang menceritakan dalam persidangan misalnya, dalam persidangan itu kan semua kesalahan kan diungkapkan. Nah, tetapi niatnya itu bukan mau menjelekkan yang berbuat, tapi mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya. Ini sesungguhnya penjahatnya siapa gerang penipu. Nah, itu diperbolehkan hal-hal yang demikian. Tapi pada dasarnya yang namanya ghibah tidak baik dilakukan. Ghibah mencari kesalahan, tajassasu, wala yaqtab dan dhanna, curiga itu tidak diperbolehkan. Persamaannya, nah sekarang persamaannya. 3 ini semuanya soal informasi. Apa persamaannya? Persamaannya 3-tiganya soal informasi, soal berita. Soal berita enggak? Makanya kalian hati-hati kalau mendengar sebuah berita, hati-hati. Apalagi sekarang di zaman berita semua. Semuanya zaman berita, informasi, teknologi dan informasi. Cara orang Yahudi ingin menguasai dunia ini dengan cara menguasai informasi. Ini yang buat siapa nih? Nah, ini kan informasi. Yang buatnya siapa nih? Orang Yahudi. Yahudi yang membuatnya. Kan pintar. Televisi apa segala macam tuh, ada Google, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube tuh. Itu semuanya adalah media informasi. Bahayanya informasi ini. Sampai-sampai Rasulullah itu sama istrinya pernah ribut, marah kesel Rasulullah sama Aisyah gara-gara informasi. Dalam Quran diceritakan dalam surah An-Nur itu kan, ketika Aisyah itu ketinggalan gelang gitu ya, ketinggalan kalung gitu. Lalu dia terlambat balik, kemudian berjalan dengan salah seorang sahabat gitu. Lalu orang menuduh, Muhammad fitnah kan, sudah terjadi perselingkuhan. Wah, Aisyah berselingkuh. Padahal itu namanya, itu apa namanya tuh? Itu ghibah atau fitnah itu? Nah, itu fitnah tuh. Itu tadi tajassasu tuh fitnah. Mencari salah. Padahal nggak benar. Kebetulan aja Aisyah ketinggalan kalungnya waktu dia pergi ke belakang mandi gitu. Waktu pulang ketinggalan kalung, berbalik lagi dia. Rombongan sudah jalan. Ada seorang sahabat Rasulullah tertinggal juga. Lalu berdua dia berjalan mencari rombongan yang sudah berjalan. Lalu orang mengatakan, wah Aisyah, orang munafik mengatakan Aisyah selingkuh, Aisyah selingkuh. Ah, itu fitnah. Itu bahayanya yang namanya informasi. Jadi maksudnya apa bingung begitu? Kalian kalau dapat sebuah berita, informasi harus benar-benar dicek and recheck. Tabayyun. Makanya di Al-Hujurat nanti kan ayat 6-nya soal tabayyun kan. Kalau ada orang-orang yang fasik membawa berita, fatabayyanu, harus tabayyun duluan. Jangan asal main makan mentah-mentah berita. Oh iya kah, bujur kah? Iya kah, bujur kah? Tidak boleh tuh. Orang beriman tidak boleh kalau mendengar satu berita langsung mengatakan iya atau tidak, apalagi langsung menyebarkannya juga. Apalagi langsung ikut menyebarkan berita. Padahal belum tentu kebenaran. Itu namanya fitnah. Itu namanya tajassasu, mencari-cari salah. Fitnah itu lebih cenderung kepada mencari kesalahan. Fitnah
Padahal orang nggak salah. Kenapa tuh? Barangkali ada yang nggak suka sama Aisyah, ada yang nggak suka sama sahabat Rasulullah tadi itu, ada yang benci, ada yang dengki, iri hati, lalu berusaha mencari-cari salah dengan niatan untuk menjatuhkan orang lain. Nah, itu namanya tajassus. Kalau benar gibah, tapi kalau salah namanya fitnah. Pak, kalau benar gibah, kalau salah fitnah. Kalau gibah seperti makan bangkai saudara, kalau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Iya, itu aja dikatakan. Gibah itu lebih besar dosanya daripada zina. Kenapa begitu? Kalau zina itu akibatnya 2 orang aja, ya kan? 2 orang aja akibatnya. Tapi kalau gibah ini sekampungan bisa. Kalau gibah, kalau fitnah itu makanya kalau gibah lebih besar dari zina dosanya. Kalau fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau pembunuhan yang mati cuma 1. Kalau fitnah semua orang yang kita tuduh tadi mati karakternya tuh. Mentalnya mati, karakternya mati karena difitnah macam-macam. Nah, peristiwa itu terjadi dengan kita di TCA ini. Ada orang yang tidak suka, iri dengki, iri hati, melihat TCA ini cepat maju, cepat berkembang, bikin fitnah macam-macam. Bilang Abi Wahabi lah, Abi dituduh Salafi lah, Abi dituduh Wahabi lah, macam-macam. Dibilang Abi begini, Abi begitu, padahal tidak benar semuanya. Bilang Abi makan anak yatim, yang ada Abi yang ngasih makan anak yatim. Di sekolah kita ini anak yatim sekolah gratis, itu TCA yang membiayai semuanya 100%. Kenapa Abi dibilang Abi malah makan duit anak yatim? Tidak bisa membuktikan. Bilang Abi korupsi dari mana? Itu namanya fitnah. Fitnah itu muncul karena hasad. Orang penyakit hasad, iri dengki lalu membuat fitnah. Bahaya juga itu namanya wala tajassasu. Maka kata Allah jangan. Kenapa? Itu bisa membunuh karakter. Lalu sekarang di kampung-kampung dicap lah TCA ini aliran sesat. Kalau Abi tanya sama pian-pian semua kawan-kawan anak-anak Abi, menurut kalian TCA ini sesat apa enggak? Coba Abi tanya sama kalian semua. Pernahkah TCA ini mengajarkan aliran sesat? Tuh, di kampung-kampung itu bukan lagi sekadar mengatakan TCA ini Wahabi, tapi mengatakan TCA ini sesat. Ngeri enggak tuh? Itu kenapa demikian? Tujuannya supaya TCA ini hancur nama baiknya. Lalu orang nggak punya minat lagi untuk masuk sekolah TCA. Jahat itu fitnah, itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, jangan, itu fitnah itu sesuatu yang tidak benar. Kalau gibah, Maisa. Ya. Jadi ini soal informasi. Jadi yang namanya zonna, yang namanya tajassasu, yang namanya yaktab adalah persoalan Jadi kalian hati-hati kalau mendapatkan satu informasi, satu berita, hati-hati. Ini kita dengar informasi ya. Informasi itu mempengaruhi perilaku kita. Informasi kita dapat berita sesuatu itu bisa kita lakukan nanti. Jadi dari informasi itu nanti bisa menjadi perilaku kita. Kalau orang sering mendengar informasi yang buruk, pasti kelakuannya ikut jadi buruk. Hobinya dengar gosip terus, pasti jadi tukang gosip. Perhatikan tuh, kalau teman-temanmu senang dengar gosip, dia akan jadi tukang gosip. Bahayanya informasi masuk ke kepala kita nih, informasi keluar lewat perilaku kita. Makanya Quran mengatakan masukkan sesuatu yang benar supaya keluarnya benar. Kalau kita masukkan kebaikan, kita masukkan Al-Quran ke dalam kepala kita, nanti keluarnya ayat-ayat Allah juga, keluarnya kebaikan. Qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Masuklah kalian dari tempat masuk yang benar dan keluarlah dari tempat keluar yang benar. Masukkan informasi yang benar dalam kepala kita supaya cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita bicara, cara kita bertindak menjadi benar juga. Benar. Jadi berhati-hati dengan yang namanya informasi. Jadi kalau kalian buka medsos, buka YouTube, buka Facebook, Instagram, YouTube segala macam, jangan sembarangan lihat. Jangan sembarangan lihat, jangan sembarangan mendengar informasi. Cari informasi yang baik. Di YouTube, Abi juga punya YouTube. Punya Abi YouTube. Tapi kalau Abi buka YouTube, Abi lihat ceramah Ustaz Somad, Abi lihat ceramah Ustaz Adi Hidayat, dengan ceramah Khalid Basalama, dengan cara buka kajian aja, dengar Buya Ar-Razi, dengar Das'ad Latif, semua dengar semua. Dengar semuanya. Kita ambil yang baik dari apa yang kita
dengar. Itu namanya informasi. Karena informasi itu mempengaruhi perilaku seseorang. Orang itu jadi jahat karena informasi. Bahaya nggak tuh? Bahaya informasi ini. Yang namanya informasi ini sekarang semua sudah dunia informasi. Oleh sebab itu kita harus punya filter saringan, bisa memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang menyesatkan fitnah. Makanya Quran menyuruh kita fatabayyanu. Disuruh kita untuk tabayyun. Kalau kalian mendengar satu berita, fatabayyanu. Dengar berita dengan tabayyun. Jangan langsung makan mentah-mentah. Bujur kah? Bujur jualah. Padahal semua itu merupakan fitnah yang dibuat-buat. Itulah perbedaannya dhanna, tajassasu, yaktab, dan persamanya adalah soal informasi. Berhati-hati dengan yang namanya media informasi. Kalian kan kalau pulang ke rumah buka handphone semua nggak kalau pulang? Abi yakin semua akan buka handphone kalau pas keluar dari TCA. Pas liburan ke rumah buka handphone semua kan? Banyak nggak informasinya? Banyak. Kalian jangan asal makan mentah-mentah aja informasinya. Pilihlah informasi yang berguna buat dirimu. Jangan sampai banyak masuk informasi yang sampah ke dalam kepala kita nih. Jangan sampai banyak masuk informasi yang berbentuknya sampah. Buka artis cerai. Artis cerai mau tahu juga kenapa hanya bercerailah? Apa gunanya buat dirimu? Apa gunanya buat dirimu? Dengar informasi artis ini cerai, ini artis ini kawin lagi, neneknya kawin lagi, kucingnya kejepit pintu. Untuk kalian apa gunanya? Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Cari informasi yang berguna, menambah wawasan pengetahuan, boleh. Tapi kalau tidak ada gunanya, jangan dilihat, jangan didengar, karena itu akan mempengaruhi dirimu. Dirimu itu juga bergantung apa informasi yang masuk ke dalam kepalamu. Makanya masukkan Quran terus. Masukkan Quran supaya keluarnya perilakunya juga Al-Quran. Jelas semuanya? Ada pertanyaan? Wahai perempuan, hati-hati. Jangan sampai kalian banyak suuzon. Wahai perempuan, hati-hati. Jangan suka mencari salah orang lain. Salah dirimu sudah banyak. Para sahabat itu demikian. Ada cerita zaman sahabat Rasulullah. Ada seorang sahabat, nih tolong kau cari salahku setiap hari. Ini aku gaji. Aku gaji sekian real misalnya. Cuman tugasmu apa? Apa tugasmu kata sahabat? Tugasmu cuma satu. Coba tolong hari ini cari, catat kesalahanku. Apa kesalahan-kesalahan yang kuperbuat pada hari ini? Allah apa kata sahabat tadi? Aku tidak mau menerima pekerjaan itu. Kenapa tidak mau? Ini uang dapat gaji nih. Aku tidak bisa mencari salahmu sebab salah diriku sendiri sudah banyak. Itu sahabat begitu. Dikasih uang suruh mencari salah orang lain, nggak mau dia katakan kesalahanku sendiri masih banyak. Kita jangankan dikasih uang, sedang hendak dikasih uang aja nyari-nyari salah orang, padahal nggak dikasih uang tuh. Nih Habib bayar, tolong hari ini cari salah Habib. Siap bi. Wah mau semua. Sahabat tidak mau demikian, sebab sahabat merasa bahwa dirinya sendiri juga banyak melakukan kesalahan. Jangan cari salah orang lain, lihat kesalahan dirimu sendiri. Jangan suka nyari salah temanmu. Yang ada engkau lihatlah kekurangan-kekurangan yang masih ada pada dirimu sendiri. Ini Ramadan ini bulan yang tepat untuk kita melihat kesalahan-kesalahan yang masih ada pada diri kita. Mudah-mudahan Ramadan yang ke-7 ini membuat kita semua bertambah baik, terjaga lisannya. Kalau ada orang berpuasa tapi lisannya masih tajam, lisannya masih suka menyakiti hati saudaranya, dia tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Jaga lisan kita semua. Jangan suka mencela, jangan suka menggunjing, jangan suka memfitnah, jangan suka curigaan. Jangan zonna, wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum li ba'din. Ya, jangan sampai kita berbuat itu. Kan? Wal yattaqullah. Supaya kita jangan, itu jawabannya tuh nah, ya kan? Mata itu. Supaya jangan terkena penyakit suuzon, penyakit buruk sangka, penyakit mencari kesalahan orang dan ghibah. Apa obatnya? Itu obatnya tuh wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Makanya Ramadan ini bulan ketakwaan. Kalau orang takwa kepada Allah enggak akan mau melakukan demikian. Pasti dia selalu menjaga lisan. Qul khairan aw liyasmut.
katakan yang baik, atau kalau tidak diam. Lebih daripada kita berpandir salah, berdosa, lebih bagus diam. Boleh berpandir asalkan pandiranmu baik. Dengarkan nih, Rasulullah itu diamnya emas, bicaranya intan berlian. Rasulullah diamnya saja emas, bicaranya intan berlian. Kalau kita diamnya apa? Kalau bicaranya apa? Asal bicara gosip aja. Nah, jangan demikian ya. Jaga lisan kita. Apa namanya? 2 lubang yang paling banyak, nanti kata Rasulullah, ada 2 lubang dalam diri manusia yang paling banyak membuat manusia masuk dalam neraka. 2 lubang itu apa? Mulut dan farji. Itulah 2 lubang yang paling banyak membuat manusia masuk ke dalam neraka. Pertama mulutnya, yang kedua farjinya, kemaluannya. Itu 2 lubang yang membuat manusia paling banyak masuk neraka. Tuh. Dan apa yang paling caranya supaya orang mudah masuk surga itu, kata Rasulullah, wattaqullah ahsanul khuluqa, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Supaya masuk surga, takwa sama Allah, perbaiki akhlaknya. Jangan sampai kita nih 2 lubang tadi menjerumus kita masuk dalam neraka, mulut dan kemaluan kita. Na'udzubillah. Itu nanti di hari kiamat yang paling banyak masuk neraka itu gara-gara 2 itu. Gara-gara mulutnya dan gara-gara kemaluannya. Na'udzubillah. Maka dikatakan ghibah lebih buruk daripada berzina. Itu kaitannya itu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita untuk semakin lebih baik lagi. Terima kasih apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa kita camkan baik-baik dan mulai menjaga lisan kita semua. Pertemuan hari ini harus bisa menjadikan kita orang-orang yang semakin terpelihara lisannya dari berbuat atau berkata-kata yang tidak ada gunanya sama sekali buat dirinya. Ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa berucap baik, lebih bagus kita diam saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kembalikan kepada MC kita.